Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Sumpah Mahabala. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan bawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Vira dengan pacarnya. Hubungan mereka ini saat ini tidak direstui sama orang tuanya si Vira. Yang, kamu masih di jalan. Punggungku tiba-tiba sakit banget. Iya yang, ini aku baru nyampe di rumah kontrakan. Maaf ya, baru pegang HP. Tadi sepeda rantainya lepas di dekat kuburan desa sebelah. Sakit kenapa? Salah tidur kah? Tadi pas aku antar pulang dari masjid, kan kamu kelihatan sehat-sehat saja. Nggak tahu, ini beda. Sakitnya bukan pegal biasa, kayak ada duri besar yang pelan-pelan ditusuk dari pinggang sebelah kanan, terus menjalak ke dahi sampai sama dada. Aku nggak bisa rebahan. Pas punggungku nyentuh kasur, rasanya kayak kulitku nempel di besi panas. Ini aku lagi duduk di pojok kasur, meluk lutut. Ya Allah, coba dipijat pelan-pelan pakai minyak kayu putih, atau mungkin minta tolong ibu atau Erika buat gosokin. Jangan dipaksa rebahan dulu kalau gitu. Maaf ya, aku nggak bisa ada di samping kamu sekarang. Orang tuamu pasti makin marah kalau tahu aku masih hubungi kamu setelah kejadian tadi siang di rumah Haji Mahdi. Enggak. Ibu sama bapak jangan sampai tahu. Mereka lagi di ruang tengah, lagi rapat sama Haji Mahdi soal tanggal pernikahan itu. Yang kamu nggak benci aku kan? Soal apa yang aku omongin tadi siang di depan orang-orang. Benci? Nggak sama sekali Vira. Aku justru kaget banget. Kenapa kamu senekat itu? Bilang ke Haji Mahdi kalau kita udah melakukan hal jauh dan kamu udah telah datang bulan. Kamu tahu sendiri kan, selama kita bareng, aku selalu jagain kamu. Jangan menyentuh kamu. Niat kotor pun aku buang jauh-jauh. Aku tahu, kamu cuma bohong biar perjodohan itu batal kan? Tapi, taruhannya terlalu besar yang. Aku udah buntu, Yusman. Haji Mahdi itu arogan. Dia pakai tameng agamanya buat maksa bapak. Mantan istrinya aja hancur karena KDRT. Aku gak mau nasibku sama. Tapi tadi pas Haji Mahdi gak terima dan nantang aku buat sumpah mubahalah di depan Al-Quran, aku langsung gemeteran. Tapi kakiku gak bisa mundur. Aku telanjur mengiyakan. Aku bersumpah kalau aku jujur. Dan kalau aku bohong, aku siap dilaknat. Sumpah mubahalah itu berat, Vira. Konsekuensinya langsung dibayar tunai oleh langit jika ada yang berdusta. Tadi aku juga dipaksa sumpah kan soal tuduhan melet kamu. Tapi aku berani karena aku emang gak pernah melet kamu. Tapi kamu kan berbohong soal status kita. Yusman, di dekat lemari kainku ada bayangan hitam. Dari tadi bayangan itu gak gerak, tapi baunya amis banget, kayak bau daging busuk yang kena panas. Gak ada apa-apa Vira, itu cuma bayangan gantung baju kamu kali. Coba fokus zikir yang. Tarik nafas dalam-dalam. Nyeri di pinggangku makin panas. Dan kok kulit lengan kananku tiba-tiba muncul bercak kehitaman ya. Kayak lebam, tapi warnanya pekat banget. Dan kalau disentuh rasanya anyep, dingin kayak es. Jangan dilihat, nanti malah sugesti. Mungkin kamu kecapean. Aku coba cari doa ya. Besok ke tempat guruku. Kamu sabar aja malam ini. Jam di kamarku detaknya kenceng banget, Yus. Kayak detak jantung orang ketakutan. Tapi tunggu, di luar jendela kamarku kok ada suara ketukan ya? Pelan banget. Itu ranting pohon mangga di samping kamarmu yang kena angin malamnya.
Kan malam ini emang lagi angin kencang. Jangan dibuka gordennya, biarin aja. Bukan Yusman, pohon mangga itu udah ditebang bapak 2 minggu lalu. Ketukannya pindah ke atas, lebih cepat sekarang. Dan suaranya kayak kuku panjang yang digoresin ke kaca. Yusman, bercak hitamnya nyebar, sekarang udah sampai ke leher. Kulitku rasanya kayak ditarik paksa dari dagingnya. Perih banget. Yus, aku mau nangis, tapi air mataku rasanya panas di pipi. Astagfirullah, Vira dengerin aku. Keluar dari kamar sekarang, panggil ibu. Bilang kamu sakit, minta antar ke rumah sakit. Sekarang juga, jangan diam di kamar sendirian. Nggak bisa, pintu kamarku dikunci dari luar sama bapak. Katanya aku nggak boleh keluar sampai besok pagi biar nggak kabur lagi nyusulin kamu ke kota. Handphone ibu sama bapak mati. Aku sendirian di kamar ini, Yus. Dan bercak hitam ini baunya mulai persis sama kayak bayangan di pojok lemari tadi. Bau bangkai. Aku ke rumah kamu sekarang. Persetan sama motor atau sepeda. Aku lari lewat jalan pintas kebun tembakau. Bertahan. Jangan kesini. Jalan pintas kebun tembakau itu gelap banget, Yusman. Jangan lewat sana. Nanti kamu nggak bisa balik. Lagian kalau kamu kesini dan diamuk masa lagi, aku makin merasa berdosa. Ini murni salahku. Aku yang nantang langit pakai kebohongan. Ini azabnya, Yus. Sumpah mubahala itu lagi ngegoroti badanku dari dalam. Jangan ngomong gitu. Kita cari jalan keluar medisnya. Pasti ada penjelasan dokter. Mungkin kamu kena infeksi kulit atau alergi parah karena stres berat. Alergi nggak bikin tulangmu berasa retak satu-satu, Yusman. Setiap kali aku nyebut nama Allah dalam hati buat ngusir rasa sakit ini, dadaku langsung kayak dihantam batu besar. Sumpah itu mengunci lidahku buat minta ampun. Yus, sakit banget. Punggungku udah mati rasa. Leherku kaku. Jangan tinggalin aku ya. Vira, kamu bertahan ya. Baca doa. Jangan pikiran kosong. Ada suara ketukan di jendelaku yang makin keras. Sekarang ketukannya bukan di kaca lagi, Yus, tapi di daun pintu kamarku dari dalam rumah. Tapi ketukannya rendah banget di bagian bawah pintu. Kayak ada sesuatu yang lagi merangkak di lantai luar dan nyundul pintuku pakai kepalanya. Panggil bapakmu, Vira. Teriak sekeras mungkin. Bikin gaduh di dalam kamar. Suaraku nggak bisa keluar, Yus. Setiap aku mau teriak, tenggorokanku kayak kesumbat rambut-rambut panjang yang basah. Aku cuma bisa ngetik ini sambil gemeteran. Lampu kamarku mulai kedip-kedip. Warna cahayanya berubah jadi agak kekuningan kotor. Dan bayangan di dekat lemari sekarang posisinya udah bergeser ke samping tempat tidurku. Dia makin dekat, Yusman. Dia tinggi banget. Wajahnya rata, tapi matanya merah menyala. 2 biji. Dia lagi ngeliatin tanganku yang makin hitam. Vira, baca ayat kursi dalam hati, jangan putus. Aku udah berlari di jalan raya. Ini aku lagi nyari tumpangan mobil sayo ke arah rumahmu. Bertahan. Tolong bertahan demi aku. Yusman, ketukan di pintu kamarku udah berhenti. Tapi barusan ada suara dari balik pintu. Itu suara kamu. Hah? Maksudnya gimana? Aku masih di jalan raya. Ini baru dapat tebengan motor bapak pencari katak. Aku belum nyampe rumahmu. Iya, aku tahu kamu belum nyampe, tapi suara di luar pintu itu benar-benar suara kamu, jelas banget. Dia ngomong gini, Vira, ini abang udah di luar, buka pintunya yang abang bawain minyak buat gosok punggungmu. Nada bicaranya persis banget kayak kamu kalau lagi nenangin aku, lembut banget. Jangan dibuka, itu bukan aku. Jangan, terkecuali Vira. Itu jin kiriman atau pewujudan dari laknat sumpah itu. Ingat, aku masih di jalan. Aku nggak bisa buka pintunya juga kan, karena dikunci dari luar oleh bapak. Tapi anehnya, suara kamu di luar pintu itu langsung berubah jadi marah pas aku nggak jawab. Suaranya bersih, beralih jadi berat, parau dan bergetar. Dasar perempuan munafik, berani bersumpah palsu tapi takut buka pintu. Setelah itu di luar jendela kamarku jadi ramai banget, Yus. Kayak ada suara pasar malam atau suara kerumunan ratusan orang-orang yang lagi bisik jahat. Mereka semua manggil-manggil namaku. Vira, ayo keluar. Jatahmu udah habis. Badanmu udah bau tanah. Jangan didengerin. Tutup telinga pakai bantal. Vira, tolong fokus ke pesanku aja. Aku sebentar lagi sampai ke gapura desamu. Sabar. Aku udah gak bisa gerak, Yusman. Kakiku dua-duanya udah hitam pekat sampai ke paha. Kulitnya mulai melepuh dan
ngeluarin cairan kuning bening yang baunya luar biasa busuk. Aku menjijikan banget sekarang. Kamu pasti bakal muntah kalau lihat aku. Demi Allah, aku nggak peduli fisikmu gimana. Kamu tetap Viraku yang berhati bersih, yang mau hidup melarat denganku di kontrakan sempit kemarin. Kamu ngelakuin ini semua demi menghindari orang jahat. Jangan menyerah kalah sama teror setan itu. Terlambat Yus, sumpahmu bahala itu adil. Langit gak peduli apa alasan kita berbohong. Sekali namanya disebut untuk kesaksian palsu, maka pelindung gaib kita sebagai manusia dicabut. Sekarang aku bisa lihat mereka dengan jelas banget. Gorden jendelaku tiba-tiba tersingkap sendiri. Di balik kaca ada banyak banget wajah manusia yang nempel. Wajah mereka rusak, matanya melotot marah tanpa kelopak, dan giginya taring semua. Mereka lagi menjilati kaca kamarku dari luar. Virah, aku dari depan gapura. Aku lihat rumahmu lampunya mati. Kenapa gelap gulita begitu? Lampu jalannya juga mati Yus. Di sini gelap banget. Cuma layar HP ini yang menerangi wajahku. Dan di bawah sorot cahaya HP ini aku bisa lihat kalau bercak hitam di layarku udah merayap naik ke dagu. Kulit wajahku mulai mati rasa. Dingin banget rasanya kayak mau mati. Yusman, bayangan hitam yang di pojok lemari tadi, sekarang dia udah duduk di atas kasur, tepat di sampingku. Dia lagi megang pundakku pakai tangannya yang panjang dan penuh bulu kasar. Kasarnya panas banget kayak dibakar besi. Virah, aku udah di depan pagar rumahmu. Aku lagi coba manjat pagar. Pintu depan rumahmu dikunci rapat. Aku gak peduli kalau bapakmu bangun dan bacok aku. Aku harus keluarin kamu dari kamar itu. Jangan bikin gaduh Yus. Sia-sia. Kamu gak akan bisa buka pintu kamarku. Karena dari tadi yang kunci pintu kamarku dari luar bukan bapak. Maksudmu apa? Tadi kamu bilang bapakmu yang mengunci dari luar biar kamu gak kabur. Aku baru sadar Yus, pas aku dengar lebih teliti ke arah ruang tengah. Di luar sunyi banget, gak ada suara bapak, ibu, atau Haji Mahdi yang lagi rapat. Aku beraniin diri ngintip lewat lubang kunci pintu kamarku yang kecil. Di ruang tengah gulita dan di atas kursi sofa aku lihat bapak, ibu, sama Haji Mahdi. Mereka semua duduk kaku dengan kepala terkulai ke belakang. Leher mereka semuanya hitam lebam dan mata mereka melotot kosong ke atas langit-langit. Mereka udah gak nafas Yus, mereka udah mati dari tadi jam 10 sebelum kita mulai chat ini. Jangan bercanda Virah, ini gak lucu. Aku lagi di depan pintu utama rumahmu sekarang. Aku dobrak pintunya. Jangan dobrak Yusman, percuma. Rumah ini udah gak ada di desamu lagi. Pas aku lihat keluar jendela di balik kerumunan wajah-wajah taring itu, di luar bukan lagi pekarangan rumah atau jalan desa. Di luar cuma ada hamparan tanah hitam yang luas tanpa ujung dengan langit berwarna merah dan darah penuh asap. Makhluk di sampingku ini baru saja bisik ke telingaku. Suaranya mirip banget sama suara Haji Mahdi yang ketawa melengking. Sumpah sudah diterima. Selamat datang di tempat para pendusta. Aku dari dalam rumahmu. Rumahmu kosong, gak ada siapa-siapa. Kamarmu juga kosong. Kamu di mana sebenarnya? Aku masih di kamarku, Yusman. Mengetik pesan ini pakai jari-jariku yang sisa 3 karena yang lain udah rontok membusuk jadi abu hitam. Layar HP ku mulai kemasukan cairan hitam dari kulit tanganku. Sebentar lagi HP ini mati. Terima kasih ya udah jadi laki-laki terbaik buat aku. Maaf aku egois, maaf aku bohong atas nama Tuhan. Sampaikan salamku buat Erika. Cincin pernikahan kita, tolong jangan pernah kamu lepas ya. Virah, jangan pergi. Balas Virah, demi apapun balas. Aku akan cari cara buat jemput kamu, Virah. Gak usah dicari, Yusman. Aku udah dekat banget kok sama kamu. Coba kamu raba kantung celana jeans belakang sekarang. Kok rasanya dingin dan anyep kan? Itu tanganku yang hitam lagi meluk pinggangmu dari belakang. Jangan menengok ke belakang ya, yang wajahku udah gak cantik lagi. Nah guys, jadi cerita ini bukan cuma teror biasa ya guys ya, tapi tentang suatu ketakutan yang selalu ditakuti orang-orang tua dulu, bersumpah atas nama Tuhan untuk sebuah kebohongan. Di beberapa daerah, sumpah mubahala dipercaya bukan sekedar ucapan. Ketika nama Tuhan dipakai untuk membenarkan dusta, maka yang datang menghukum bukan lagi manusia. Awalnya cuma rasa nyeri kecil di punggung, lalu berubah jadi bercak hitam. Setelah itu suara ketukan, dan yang paling menyeramkan, makhluk itu mulai memakai suara orang yang paling kita percaya.
karena konon makhluk yang datang untuk mengambil pendusta tidak selalu muncul dengan wajah menyeramkan. Kadang dia datang memakai suara orang yang kita cintai, supaya pintu ketakutan kita terbuka pelan-pelan. Dan ada satu bagian paling mengerikan dari cerita Vira malam ini. Hingga sekarang, warga desa tempat kejadian itu katanya masih sering mendengar suara perempuan menangis dari rumah kosong milik keluarga Haji Mahdi. Padahal, rumah itu sudah lama ditinggalkan. Beberapa orang yang nekat lewat depan rumah itu selepas tengah malam mengaku melihat cahaya layar HP menyala samar dari balik jendela kamar lantai atas. Kadang terdengar suara ketikan pelan, seolah masih ada seseorang yang terus mengirim pesan minta diselamatkan. Dan yang paling bikin bulu kuduk warga berdiri, kaca jendela kamar itu sering dipenuhi bekas sidik tangan hitam, kecil, kurus, seperti tangan manusia yang kulitnya sudah membusuk. Katanya sih, kalau ada orang yang membaca ulang percakapan terakhir Vira tepat jam 1 malam, layar HP mereka akan tiba-tiba redup sendirian. Lalu muncul pesan baru dari nomor yang sudah tidak aktif, yang jangan menoleh ke belakang. Karena mungkin saat pesan itu muncul, Vira sudah berdiri tepat di belakang kalian. Saya pamit dari episode hari ini. Matikan lampu kalau perlu, tapi sebelum tidur coba cek sekali lagi kaca kamar kalian. Kalau ada sidik tangan hitam di sana, jangan dibersihkan karena bisa jadi itu bukan dari luar.